Di Prambanan sebetulnya 10 tahun yang lalu ada sebuah pasar ya di sana, yang pasar tradisional. Tapi hari ini saya begitu melihat sudah berubah semua. Jadi pasar sudah agak telat saya datangnya. Dan pasarnya sudah agak modern sekarang ini. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang tujuan saya hanya jalan-jalan dan saya mau capture orang-orang dan kegiatan sekitarnya. Jadi biasanya saya kalau memotret orang itu, baik itu human interest atau street photo. Kalau street photo kan saya nggak perlu berdialog, tapi pada saat saya memotret human interest, saya harus coba berdialog sama orang-orang sekitar situ. Misalnya saya motret-motret tuh paling nggak ada sedikit lah yang saya berikan kepadanya. Tak kalau saya memberikan secara langsung kurang tepat juga, jadi saya pura-puranya beli tanpa menawar dan biasanya kalau ada kelebihan saya tinggalkan. Dan disinilah sebetulnya yang bisa kita rasakan bahwa memotret human interest itu betul-betul ada sebuah dialog dan kita bisa merasakan situasi atau hal-hal yang dirasakan dan dikerjakan oleh ibu-ibu di sekitar situ ya, atau orang-orang yang berdagang di situ ya. Dan kadang-kadang tiba-tiba saya melihat ada satu objek yang menarik, misalnya kaki ibu ini ya, saya coba foto. Ah, Sebetulnya yang saya mau perlihatkan adalah begitu kerasnya si ibu ini ya, eh, menjalankan hidupnya, dan dia selalu menggunakan alas kaki, bukan sepatu atau apa, tapi menggunakan sendal, jadi bisa kelihatan jarinya yang melebar. Dan itulah yang sebetulnya yang hal-hal yang sangat menarik buat saya, dan itu menjadi sebuah pelajaran di dalam saya menjalankan hidup ya. Dan disitulah akhirnya kita selalu bersyukur. Karena ini saya memotret juga tidak direncanakan, hanya secara spontanitas. Dan biasanya kalau seperti ini, pada akhirnya saya pulang dengan membawa makanan, sayur mayur dan segala macam yang berlebih, dan tidak apa-apa buat saya karena itu juga bisa saya berikan orang lain atau siapapun yang memerlukan gitu nanti. Kadang-kadang di dalam perjalanan atau pada saat kita memotret human interest, di antara dialog itu biasanya ada sebuah cerita atau ada interaksi cerita, dan disitulah yang kadang-kadang kalau si ibu itu menarik atau dia lagi berkegiatan ya, melihat apa yang dilakukan. Nah, ini juga saya lihat ini dia memasak ya, mau memasak untuk anak cucunya, jadi dari hasil dagang dia coba juga bisa dia gunakan. Nah, inilah hal yang sangat menarik ya. Biasanya saya kalau seperti ini saya selalu menggunakan lensa medium tele ya. Kalau di semi micro four third itu saya menggunakan 45 mili ya. Dan selalu saya menggunakan f1,2 ya.
Ratu Boko ini yang mau saya foto karena saya udah sering sebetulnya kesini dulu ya. Beberapa kali, saya udah lebih dari 10-20 kali, jadi saya sudah tahu arealnya di sini. Dan di sini memang yang saya mau lakukan adalah saya memotret landscape saja atau pemandangan sekitar situ dan menggunakan hitam putih ya. Jadi saya menggunakan false color ya, yang dioprek itu, dan saya setting di black and white ya. Saya masuk ke art filter, saya coba buat grainy ya, jadi nanti efeknya hasilnya pasti seperti kayak grainy seperti itu ya. Dan ternyata sekarang sudah sangat berubah ya, semuanya sudah teratur ya. Jadi banyak bangunan-bangunan baru, ini agak repot juga. Jadi kalau dulu belum ada ya, jadi ini saya harus coba sedikit berhati-hati karena hari ini banyak sekali orang ya. Jadi saya harus betul-betul saya perlihatkan komposisi yang nggak terlalu mengganggu ya. Nah, di sini sebetulnya kenapa saya menggunakan hitam putih ya? Kadang-kadang hitam putih itu tanpa ada beban ya, tanpa ada tekanan ya. Dimana kalau kita hitam putih ya, kita nggak terpengaruh dengan warna lagi dan kita eksplorasi lebih lebih santai lagi ya. Yang menarik di sini sebetulnya komposisi daripada Ratu Boko itu sendiri itu sangat kuat, walaupun bentuknya kecil, tapi struktur bangunannya itu karakternya kuat sekali. Walaupun saya kasih foreground yang cukup besar, tapi karakter Candi Boko itu atau Ratu Boko itu masih nampak kuat ya.
kita melihat bahwa zaman dulu kan teknologi arsitek segala macam belum mumpuni seperti sekarang ini, tapi ternyata dia bisa membangun sesuatu yang sangat luar biasa. Sistem drainasenya juga kalau saya lihat luar biasa di sini ya. Ini kalau nggak salah yang bangun itu Raja Panangkaran atau apa lupa saya, tapi saya sempat dengar begitu. Dan ini adalah udah naik ke dataran yang sama dengan candi itu. Saya lihat di sini udah ada pohon besar ya, yang dulu 10 tahun yang lalu pohon ini masih kecil ya. Dan sebetulnya karena ini hanya begitu singkat saya lakukan perjalanan ya, saya akan coba memposisikan Candi Boko itu dalam framing yang ada foregroundnya ya, karena dengan foreground itu saya melihat candi atau Ratu Boko ini masih kuat sekali ya karakternya ya. Dan saya di sini memang hanya menggunakan lensa wide ya, lensa 714 itu berarti 1428 ya kurang lebih, kalau karena saya pakai micro four thirds ya. Di sini memang saya tidak mendapatkan awan yang bagus ya, semuanya cloudy dan hazy ya, jadi tapi dengan hitam putih ya dan penggunaan kamera infrared masih bisa saya dapatkan ya awan-awan yang menarik. Dan ini sebetulnya kalau kita lihat secara detail, foto-foto ini seperti ada butiran-butiran halus karena saya menggunakan grainy filter.